Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakim dengan NIM 130 2022 0315 dari kelompok 2 kelas A7. Di sini saya akan memaparkan isi dari laporan studi lapangan dari kelompok kami dengan judul Smart Parking Parkiran Tak. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi saja di mana yaitu teknik elisitasi, di mana teknik elisitasi ini terdiri dari deskripsi teknik dan tabel kebutuhan pengguna. Kemudian D, kebutuhan domain, di mana kebutuhan domain ini berisi tabel kebutuhan domain. Dan yang terakhir adalah E, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang terdiri dari tabel kebutuhan fungsional dan tabel kebutuhan non-fungsional. Mari kita langsung ke C, teknik elisitasi. Untuk teknik elisitasi terdiri dari dua, di mana yang pertama adalah deskripsi teknik. Teknik elisitasi yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan sistem meliputi wawancara dan kuesioner, di mana wawancara ini dilakukan dengan pengelola parkir untuk menggali kebutuhan dan kendala yang dihadapi secara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk memahami alur kerja saat ini, ekspektasi terhadap sistem baru, dan potensi peningkatan efisiensi. Untuk kuesioner disebarkan kepada pengguna parkir untuk mendapatkan masukan tentang pengalaman mereka selama menggunakan layanan parkir saat ini. Kuesioner difokuskan pada aspek kenyamanan, kecepatan, dan kepuasan pengguna. Metode yang digunakan tadi ada dua, di mana wawancara itu deskripsi pelaksanaannya dilakukan dengan pengelola parkir di Gerento Serba, mencakup topik alur kerja dan kendala. Hasil yang kami dapatkan ditemukan bahwa sistem parkir manual membutuhkan waktu lama dan tidak efisien. Selanjutnya, teknik elisitasi kuesioner, di mana deskripsi pelaksanaannya itu kuesioner diberikan kepada pengguna parkir untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan pengguna. Hasil yang kami dapatkan, sebagian besar pengguna merasa kesulitan mencari slot parkir dan ingin uh, metode pembayarannya itu dilakukan secara digital. Untuk bagian kedua adalah tabel kebutuhan pengguna, di mana tabel kebutuhan pengguna ini terdiri dari 5, di mana kebutuhan pengguna pertama itu penggunanya adalah pengguna parkir, di mana kebutuhannya itu adalah informasi slot parkir. Deskripsinya, sistem harus memberikan informasi real time atau nyata tentang ketersediaan slot parkir, di mana prioritas yang kami tentukan itu KP1 ini sebagai prioritas tinggi. Untuk selanjutnya, kebutuhan pengguna. Penggunanya adalah pengguna parkir. Untuk kebutuhannya, pembayaran otomatis. Deskripsinya menyediakan opsi pembayaran digital seperti QR code, e-wallet, atau NFC. Untuk prioritas yang kami tentukan, KP02 ini merupakan prioritas tinggi. Selanjutnya adalah kebutuhan pengguna 3, di mana penggunanya adalah pengelola parkir, yang kebutuhannya adalah monitoring kendaraan, di mana deskripsinya sistem harus mampu mencatat dan memonitor data kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis. Dan kami sepakat untuk KP03 ketiga ini kami tetapkan sebagai prioritas tinggi. Untuk selanjutnya, kebutuhan pengguna 4, di mana penggunanya adalah pengelola parkir. Kebutuhannya adalah laporan data parkir, di mana deskripsinya sistem harus dapat menghasilkan laporan harian dan bulanan terkait okupansi dan pendapatan parkir. Untuk KP4 ini, kami tetapkan prioritasnya menjadi sedang. Untuk kebutuhan pengguna yang terakhir, adalah penggunanya merupakan pengguna parkir dan kebutuhannya adalah paduan
panduan slot parkir, di mana deskripsinya itu menampilkan petunjuk visual atau rekomendasi lokasi parkir kosong kepada pengguna. Untuk tingkat prioritas pada KP05 ini, kami menetapkan prioritas sedang. Kemudian D, kebutuhan domain. Pada tabel kebutuhan domain juga terdiri dari 5 kebutuhan domain, di mana kebutuhan domain pertama itu domainnya adalah sistem IoT, di mana kebutuhan domainnya deteksi slot parkir. Deskripsinya, sistem harus menggunakan sensor IoT untuk mendeteksi status kosong atau terisi setiap slot parkir secara real time atau langsung. Untuk tingkat prioritasnya, eee, KD1 ini kita, sepakat untuk prioritas tinggi. Kemudian kebutuhan domain 2, di mana domainnya adalah ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Kebutuhan domainnya identifikasi kendaraan. Deskripsi, sistem harus mampu mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis untuk mencatat masuk dan keluar kendaraan. Untuk prioritas eee, KD2 ini kami menetapkan prioritas tinggi. Selanjutnya, kebutuhan domain 3, domain sistem pembayaran. Kebutuhan domainnya integrasi pembayaran digital. Deskripsi, sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran elektronik seperti QR code dan e-wallet, di mana prioritasnya kami tetapkan KD3 ini sebagai prioritas tinggi. Untuk selanjutnya, KD4, di mana domainnya kamera pengawas. Untuk kebutuhannya itu keamanan area parkir. Deskripsinya, kamera pengawas harus memantau aktivitas di area parkir untuk meningkatkan keamanan. Untuk tingkat prioritasnya kami tetapkan KD04 itu prioritas sedang. Dan untuk kebutuhan domain uh, kelima atau yang terakhir, domain pengelola dashboard pengelola. Untuk kebutuhan domainnya yaitu analitik dan laporan. Deskripsi, sistem harus menghasilkan laporan terkait pendapatan tiket okupansi dan data kendaraan untuk pengelola. Untuk tingkat prioritas dari KD05 ini, kami sepakat untuk prioritasnya adalah sedang. Dan yang terakhir, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada yang pertama, tabel kebutuhan fungsional, di mana terdiri dari 4, di mana kebutuhan fungsional 1 atau KF1 itu kebutuhan fungsional adalah deteksi slot parkir. Deskripsinya menggunakan sensor IoT untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir secara real time atau langsung dan menampilkan informasi ini pada layar LED di pintu masuk. Selanjutnya, KF2, kebutuhan fungsional pintu palang otomatis. Deskripsinya menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition atau ANPR untuk mengenali plat nomor kendaraan dan membuka pintu secara otomatis. Selanjutnya, KF03, pembayaran elektronik. Deskripsinya menyediakan opsi pembayaran otomatis yang mendukung berbagai metode seperti QR code dan e-wallet, serta kios pembayaran di area parkir. Dan yang terakhir adalah KF04, di mana kebutuhan fungsionalnya adalah kamera pengawas. Deskripsi, kamera pengawas memantau aktivitas di area parkir dan sistem alarm otomatis untuk mendeteksi kendaraan yang parkir di area terlarang. Dan yang kedua adalah tabel kebutuhan non-fungsional, di mana kegunaannya daftar kebutuhan terkait kegunaan sistem terdiri dari 3, di mana yang pertama itu kebutuhan non-fungsional respon cepat terhadap pengguna. Deskripsinya, sistem harus cepat dan dalam merespon input pengguna dan memberikan hasil. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional informasi yang akurat. Deskripsi menyediakan informasi parkir secara real time seperti ketersediaan slot parkir dan waktu parkir. Dan yang terakhir dari kegunaannya adalah kebutuhan non-fungsional ketersediaan sistem, di mana deskripsinya, sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna sepanjang waktu. Untuk dalam keandalannya, daftar kebutuhan keandalan sistem misal data dapat dipulihkan. Terdiri dari 3 juga, di mana KN4
KNF4 ini sistem ketahanan tinggi. Deskripsinya, sistem harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dan mampu beroperasi tanpa gangguan dalam waktu yang lama. Untuk selanjutnya, KNF5, sistem pemulihan cepat. Deskripsinya, memiliki mekanisme pemulihan dari kegagalan untuk memastikan sistem dapat kembali beroperasi dengan cepat setelah terjadi masalah. Untuk yang terakhir dari kebutuhan keandalan sistem adalah pemantauan sistem, di mana deskripsi ini sistem harus memiliki kemampuan untuk memantau kinerja secara real time atau nyata dan memberikan laporan atau peringatan jika terjadi masalah. Untuk daftar kebutuhan kinerja sistem, yang ketujuh adalah sistem respon cepat. Deskripsinya, sistem harus memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna, termasuk proses data secara real time. Yang kedelapan, sistem dapat memproses secara real time. Deskripsi, pemrosesan data real time harus dilakukan tanpa penundaan yang signifikan, sehingga informasi ketersediaan slot parkir selalu akurat. Kemudian KNF 9, manajemen beban, di mana deskripsi kemampuan untuk mengelola beban kerja secara efektif untuk menghindari kelebihan beban pada sistem. Untuk pada kategori kebutuhan terkait dukungan sistem, yang ke-10, sinkronisasi data pada monitor. Deskripsi, sistem dapat mensinkronisasi informasi dari sensor parkir dan monitor pada portal masuk. Kemudian berdasarkan kebutuhan implementasi. Untuk KNF11 ini mudah diimplementasikan. Sistem harus dirancang agar mudah diimplementasikan di berbagai lokasi swalayan tanpa memerlukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada. Kemudian NF12, mematuhi standar teknologi. Mematuhi standar teknologi terkini dan protokol keamanan untuk menghindari risiko keamanan. Untuk kategori kebutuhan antarmuka, KNF 13 ini kebutuhan non fungsional adalah kemudahan pengguna, di mana deskripsinya antarmuka pengguna atau UI harus intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Dan untuk KNF 14 atau yang terakhir, desain antarmuka monitor pada portal. Deskripsinya, antarmuka pengguna harus dirancang dengan baik pada layar LED di pintu masuk untuk memudahkan pengguna dalam penggunaannya. Kesimpulannya, teknik elisitas yang kami gunakan dalam proyek sistem parkir ini mencakup wawancara dengan pengelola parkir dan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna parkir. Dan hasilnya yang kami dapatkan itu ditemukan bahwa sistem parkir manual saat ini masih diterapkan memerlukan waktu yang lama dan dirasa kurang efisien, serta sebagian besar juga pengguna merasa kesulitan mencari slot parkir dan menginginkan metode pembayaran yang digital. Secara keseluruhan, teknik elisitasi yang dilakukan menunjukkan kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam sistem parkir yang baru dengan memanfaatkan teknologi modern seperti sensor IoT, ANPR, dan metode pembayaran digital. Penekanan pada kebutuhan pengguna, kebutuhan domain, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional tersebut akan memastikan bahwa sistem parkir yang dirancang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.